Ya, pemirsa, breaking news mengawal sidang Ahok kembali berlanjut bersama saya Laura Elvina. Dan pemirsa, setelah ramai diperbincangkan terkait cuti pasangan petahana Basuki Cahayapurnama dan Jarod Saiful Hidayat, akhirnya pasangan petahana melepas jabatannya. Dan seterusnya memperhatikan dan seterusnya memutuskan menetapkan kesatu, menunjuk dan menugaskan Saudara Dr. Sumarsono MDM, Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri, sebagai pelaksana tugas Gubernur Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta selama Gubernur dan Wakil Gubernur Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta menjalankan cuti di luar tanggungan negara untuk melaksanakan kampanye putaran kedua pada pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta dari tanggal 7 Maret 2017 sampai dengan tanggal 15 April 2017. Pelantikan pelaksana tugas Gubernur DKI Jakarta digelar malam tadi. Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri Sony Sumarsono kembali ditunjuk menjadi PLT Gubernur DKI Jakarta. Dalam acara ini, Menteri Dalam Negeri Cahyokumolo tidak hadir dan diwakilkan oleh Yuswandi Attamenggung, Sekretaris Jenderal Kemendagri. Dalam kesempatan ini, Yuswandi menyerahkan surat cuti Basuki Cahayapurnama dan Jarod Saiful Hidayat. Lalu dilanjutkan dengan penyerahan surat keputusan PLT Gubernur kepada Sony Sumarsono. Acara dilaksanakan di Balai Agung Balai Kota DKI Jakarta. Dengan diserahkannya surat keputusan PLT Gubernur DKI Jakarta, mulai hari ini, 7 Maret 2017, Sony Sumarsono memiliki tugas dan wewenang untuk melanjutkan program yang dilakukan oleh Basuki Cahayapurnama, serta bertanggung jawab untuk memelihara ketentraman dan kenyamanan warga DKI Jakarta hingga 15 April 2017. Dari Jakarta, Megalatu, Ilham Zakarsi, MNC Media, memberitakan. Ya, pemirsa, Basuki Cahayapurnama pernah digantikan sementara oleh Dirjen Otonomi Daerah Sony Sumarsono. Pria kelahiran Tulung Agung ini sempat membuat gebrakan selama memimpin Jakarta. Sony Sumarsono lahir di Tulung Agung, Jawa Timur pada 22 Februari 1959. Ia merupakan lulusan program Doktor Manajemen Pendidikan di Universitas Negeri Jakarta. Berbagai jabatan strategis sempat dipegang Sony Sumarsono, antara lain Direktur Keserasian Pembangunan Daerah, Direktur Pengembangan Wilayah, dan Sekretaris Direktorat Jenderal Bangda Kementerian Dalam Negeri. Sony juga pernah menjabat sebagai Direktur Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat pada Ditjen PMD Kemendagri, Direktur Penataan Daerah dan Otonomi Khusus pada Direktorat Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri, dan Asisten Departemen Pengelolaan Lintas Batas Negara, Deputi Bidang Pengelolaan Batas Wilayah Negara BNPP. Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama dan Wakil Gubernur Jarod Saiful Hidayat telah ditetapkan KPU DKI lolos ke putaran kedua Pilkada DKI Jakarta. Ahok dan Jarod pun harus cuti kampanye putaran kedua. Pemirsa, usai resmi cuti dari jabatannya sebagai Gubernur DKI Jakarta, Basuki Cahayapurnama memberikan 9 tugas utama yang diserahkan kepada Sony Sumarsono dalam masa jabatan selama 1,5 bulan sebagai pelaksana tugas Gubernur DKI Jakarta. Sebelum menyerahkan nota pengantar tugas kepada PLT Gubernur DKI Jakarta Sony Sumarsono, Basuki Cahayapurnama menyampaikan 9 poin tugas utama yang diberikan kepada Sony Sumarsono selama menjabat sebagai pelaksana tugas Gubernur DKI Jakarta. Beberapa tugas yang menjadi prioritas dan harus segera dilaksanakan, diantaranya pembangunan ruang publik terpadu ramah anak, pembangunan Jakarta Creative Hub atau tempat kumpul kreatif, TKK,
penambahan destinasi wisata, pembangunan Masjid Raya Daan Mogot, dan antisipasi kenaikan inflasi. Ahok yakin pesan-pesan yang diberikan kepada PLT Gubernur DKI Jakarta Sony Sumarsono akan dapat dilaksanakan dengan baik, mengingat sebelumnya Sony pernah menjabat PLT Gubernur pada Pilgub putaran pertama. Giliran Oda ini tentu bisa diatasi. Nah, terus bisa contoh lapangan banteng. Kita ada dapat CSA, kita juga dapat ada kewajiban. Ini mau dimulai di Maret nih. Saya juga tidak ingin yang memberi CSR seolah-olah mesti nunggu saya mulai pekerjaan. Nah, kalau dengan adanya Pak PRD dipesankan, beliau akan langsung manggil dukung. Jadi cepat. Bisa juga kayak Pasar Jaya. Kita bikin jakmat. Ini kan inflasi akan naik tahun ini. Karena harga minyak semua naik. Suku bunga bank di Amerika juga akan dinaikkan. Itu akan berpengaruh pada inflasi kita. Kita pengen masyarakat mendapatkan sembako yang murah. Ini lagi saya suruh beli mesin untuk menampung supaya nyimpen cabai dan bawang. Saya khawatir juga, tadi kan direktur Pasar Jaya semua ada. Saya khawatir kalau enggak dia sungkan nama Pak PRT juga nggak tahu poin ini, nanti bisa jauh-jauhnya tunggu saya balik baru mulai beli. Padahal kita mau siapkan untuk. Sementara itu, Sony Sumarsono mengaku senang dapat dipercaya kembali untuk menjabat sebagai PLT Gubernur DKI Jakarta. Sony mengaku sudah siap menerima 9 poin tugas yang telah diberikan kepadanya dan siap menjalankan dengan baik dan maksimal. Pada saya sebagai PLT Gubernur, 2 poin yang saya tekankan. Pertama, posisi saya hadir ketua ini, teman sekalian. Sekali lagi saya tegaskan, ini melanjutkan kebijakan dan program-program yang telah dilaksanakan, dirintis dan dilaksanakan oleh Pak Basuki Cahayapurnama. Programnya jelas dan telah disampaikan oleh Pak Ahok tadi. Titik-titiknya juga banyak. Kalau tidak salah ada 9 poin. 9 poin yang sudah saya catat baik-baik dan itu harus saya kerjakan selama 1,5 bulan. Ya. Mulai dari monitoring dan penyiapan untuk masjid, terutama di Dakonkot, ya, Masjid Agung itu salah satu di antaranya. Kemudian tadi bagaimana konsolidasikan anak-anak muda untuk kreatif dengan pendidikan, tempat-tempat ya, pembinaan generasi muda kreatif sebagaimana telah digambarkan, juga beberapa agenda yang lain, termasuk juga mendorong supaya pembangunan khususnya lapangan banteng ya, sebagai satu tempat untuk bermain anak muda sepak bola yang lebih canggih dan seterusnya. Jadi 9 poin yang harus bisa pingsan dan itu yang akan saya laksanakan dengan sebaik-baiknya. Mudah-mudahan amanah itu bisa jalankan. Yang jelas apa yang dilakukan dan kebijakan program Pak Ahok itu yang kemudian saya berikan. Di hari pertama cuti kampanyenya, hari ini Ahok langsung menjalani sidang ke-13-nya. Sidang beragendakan menghadirkan saksi meringankan terdakwa. Basuki Cahayapurnama kembali menjalani sidang penistaan agama yang mendudukannya sebagai terdakwa. Pada sidang ke-13 ini, tim kuasa hukum Ahok akan menghadirkan 3 saksi fakta. Ketiga saksi meringankan ini adalah politikus Partai Golkar Bambang Waluyo Hadikusumo, kakak angkat terdakwa Analta Amir, dan Wakil Rektor Universitas Dharma Persada Eko Cahyono. Sidang ke-13 yang dijalani Ahok ini merupakan sidang pertama bagi calon petahana gubernur DKI ini untuk menghadirkan saksi yang meringankan. Setelah adanya perundingan dengan majelis hakim, sidang ke-12 menjadi yang terakhir bagi jaksa penuntut umum untuk menghadirkan saksi. Pada sidang pekan lalu, jaksa menghadirkan Ketua Umum Front Pembela Islam Rizik Syihab sebagai saksi ahli agama.
Mulai sidang ke-13 ini akan menjadi kesempatan bagi terdakwa dan tim kuasa hukumnya untuk melakukan pembelaan dengan menghadirkan saksi yang meringankan, baik saksi fakta maupun saksi ahli. Dengan demikian, kami dengan segala hormat mohon dapat kiranya 3 saksi hari ini diperiksa oleh majelis, yaitu pertama, Ananta. Ya, dan pemirsa, kita masih bersama dengan Nikolai Aprilindo, pakar hukum pidana, dan juga Bapak Kasfudinur, mantan komisioner Komisi Kejaksaan, yang dari tadi sudah membahas masalah sidang yang berlangsung pada hari ke-13 ini, ya, sidang ke-13 untuk kasus dugaan penodaan agama untuk Ahok. Saya ke Pak Nikolai. Pak Nikolai, kalau misalnya kita lihat ada 3 saksi yang hari ini dihadirkan di sidang Ahok, disebutkan adalah saksi fakta. Anda setuju kalau ini disebutkan sebagai saksi fakta? Saya ragu ya pada saksi fakta. Karena kalau kita lihat dari latar belakang saksi yang tadi disampaikan, bahwa memang saksi fakta itu hanya ada 1 orang, yaitu Bambang Waloyojoyo Hadikusumo, yang katanya ya dalam tanda kutip ini hadir dalam acara kunjungan kerja Gubernur DKI Jakarta pada waktu itu Ahok di Pulau Panggang, Kepulauan Pramuka, Pulau Seribu itu. Itu hanya 1, Bambang Waloyo Hadikusumo. Sedangkan Bambang Waloyo ini dari anggota dari Partai Golkar, ya kan? Nah, di sini kita melihat ada afiliasi lagi Partai Golkar, karena Partai Golkar partai pendukung Ahok di Pilgub 2017 ini. Nah, ini menarik. Kemudian Analta Amir SH adalah kakak angkat dari terdakwa Ahok. Nah, kemudian Dr. Eko Cahyono, Master Engineering, itu saat ini sebagai Wakil Rektor Universitas Persada. Tetapi kapasitasnya diambil sebagai saksi ketika Eko Cahyono ini menjadi calon Wakil Gubernur dari Ahok pada saat pemilihan Pilkada Gubernur Bangka Belitung tahun 2007. Nah, ini menarik ini kan. Yang tahun 2007 ya, bukan tahun 2016. Sedangkan peristiwa hukum yang saat ini terjadi, yang dialami oleh Ahok ini adalah peristiwa hukum tahun 2016. Diambil saksinya dari tahun 2007, mengenai pencalonan dia sebagai Gubernur Bangka Belitung, di Kepulauan Belitung, Bangka Belitung itu. Nah, apa relevansinya di sini? Apakah dia mau membuktikan tentang ucapan Al-Maidah itu yang pernah dia ucapkan juga pada saat Pilgub Bangka Belitung 2007 yang lalu, dulunya itu pernah Ahok mengucapkan tentang Al-Maidah 51 juga, tapi dia mengucapkan itu dalam kerangka bahwa dia dijolimi oleh para politisi-politisi busuk yang menggunakan Al-Maidah 51 itu untuk menyerang Ahok dalam hal ini ketika Pilgub Bangka Belitung 2007. Nah, ini mau dibuktikan dengan dihadirkannya calon wakil gubernurnya ini, ya kan? Kita harus menarik benang merah di sini. Kalau dia menghadirkan calon wakil gubernurnya 2007 di Kepulauan Bangka Belitung pada saat itu, berarti dia mengakui akan peristiwa itu ketika dia mengucapkan Al-Maidah 51 itu pada saat Pilgub Bangka Belitung 2007. Dia mengakui itu. Hal yang menarik pengakuannya dalam eksepsi pun, dia mengakui menulis dalam buku Merubah Indonesia, subjudul Berlindung di Balik Ayat Suci, halaman 40 paragraf 4, dia menulis penafsirannya tentang Al-Maidah 51, itu berdasarkan pengalaman ketika dia mengikuti Pilgub Bangka Belitung 2007. Nah, ini saya melihat dia meyakinkan hakim dengan menghadirkan Eko Cahyono ini sebagai cawagupnya pada saat itu, bahwa apa yang dia lakukan di Kepulauan Seribu tahun 2016 yang lalu, 27 September 2016 yang lalu tentang Al-Maidah 51 ini adalah satu pengejawantahan atau ekspresi perasaan dari 2007. Baik. Nah, ini. Dan kemudian Analta Amir sebagai kakak angkatnya, dia meyakinkan kepada hakim bahwa ini loh, saya mempunyai kakak angkat seorang muslim
Tidak mungkin saya menistakan agama Islam. Tidak mungkin saya menodai agama Islam atau menistakan ulama. Karena kakak angkat saya orang Muslim. Permasalahannya, legalitas sebagai kakak angkat ini, apakah absah secara hukum, mempunyai legalitas formil, atau tidak? Oke, sebagai kakak angkat. Begitu, sebagai kakak angkat, gitu. Saya kira itu, sementara dari saya. Oke, ini ada yang menarik, Anda sebutkan tadi bahwa jika yang ditarik itu adalah kejadian di Bangka Belitung dan disamakan dengan kejadian di tahun 2016 di Kepulauan Seribu, kita ingat dalam catatan saya juga beberapa kali penasihat hukum atau kuasa hukum dari Basuki Cahayapurnama ini menolak kesaksian dari saksi yang dihadirkan oleh jaksa penuntut umum yang berkali-kali menyebutkan bahwa Ahok melakukan penistaan agama berkali-kali tidak hanya di Kepulauan Seribu, begitu. Ya. Bagaimana menurut Anda? Ya betul, justru ini saya sampaikan tadi. Ini membuktikan bahwa ada rangkaian peristiwa. Saksi-saksi dari jaksa penuntut umum itu sudah memberitahukan kepada hakim. Memberikan keterangan depan sidang yang dicatat di berita acara persidangan bahwa kejadian ini bukan hanya satu kali, Pak Hakim. 2007 Ahok melakukan hal yang sama di Bangka Belitung. 2008 menuliskan dalam bukunya Merubah Indonesia. Bahkan 2014 dia ada mengucapkan satu peristiwa atau penistaan agama terhadap agamanya sendiri, yaitu agama Kristen. Yang mengatakan bahwa ajaran Kristen itu konyol. Masa percaya Yesus saja masuk surga. Itu diucapkan oleh Ahok dan tersiar luas di YouTube gitu. Itu penistaan terhadap agama yang dia anut sendiri. Kemudian 2016 menistakan tentang ayat 51 Al-Maidah 51 di Pulau Panggang, Kepulauan Seribu, Pulau Pramuka. Kemudian dalam temu kader di Nasdem juga mengucapkan tentang Al-Maidah 51 ini. Dan terakhir bulan Februari baru-baru ini 2017 melakukan hal lagi yang sama, mengolok-olok Al-Maidah 51 ini dengan ucapan menggunakan wifi Pemprov DKI itu dengan nama Al-Maidah 51, paspornya kafir. Ini kan sudah berkali-kali diucapkan oleh terdakwa ini. Nah, kesaksian-kesaksian ini itu yang dicatat dalam berita acara persidangan yang lalu ketika jaksa penuntut umum menghadirkan saksi-saksi acars atau yang memberatkan. Sekarang mereka menghadirkan 3 orang saksi yang berusaha untuk mendobrak, bahkan tadi dikatakan untuk merontokkan. Permasalahan kapasitas saksi ini kita lihat. Baik. Mereka mempermasalahkan dulu saksi yang diajukan oleh jaksa penuntut umum adalah saksi-saksi yang tidak melihat langsung, tidak mendengar langsung, tidak mengalami langsung. Nah, sekarang yang mereka hadirkan justru orang-orang yang tidak melihat langsung, mendengar langsung, dan mengalami langsung. Masalah kapasitas dan juga kredibilitas begitu ya. Kita akan lihat dulu, nanti kita akan lanjutkan kembali dialognya, kita akan lihat dulu bagaimana keterangan dari jaksa penuntut umum dalam sidang Ahok, dan berikut pernyataan salah satu jaksa penuntut umum sebelum sidang dimulai. Belum tahu, nanti statusnya bagaimana. Nah, kita lihat setelah... Tapi sudah menerima 3 nama itu, Pak? Apa? Sudah menerima 3 nama itu, Pak? Kakak angkat di undang-undang ada nggak? Anak angkat adanya ya. Nanti kita lihat situasinya dulu seperti apa, kan itu hubungannya seperti apa. Itu kan pada awal persidangan nanti akan ditanya oleh hakim. Dari situlah kita menentukan sikap. Nah, seperti itu. Berarti kakak angkat ini tidak diterima gitu, Pak? Kita tidak a priori seperti itu. Hubungannya seperti apa nanti kita lihat di persidangan. Apakah kita menolak atau kita menerima, bisa diteruskan dan sebagainya nanti setelah ditanya pada awal persidangan oleh hakim. Okay. Makanya akan digali, Pak, dari 3 orang ini, artinya kan mereka kan diajukan untuk meringankan terdakwa. Ya. Cuman kemudian kira-kira dari jaksa penuntut umum lebih akan menggali apanya ya, Pak ya? Ya, sejauh mana dia mengetahui tentang fakta. Ketika fakta tidak tahu, ya tidak punya nilai. Ya kan begitu. Nah, kan kita membuktikan fakta. Faktanya apa? Dalam surat dakwaan. Ketika tidak ada hubungan surat dakwaan, ya tidak punya nilai. Tapi kan dari 3 orang itu yang hadir pada saat di Kepulauan Seribu hanya 1 orang, Pak. Nah, Pak Bambang Waluyo. Sementara yang 2 itu tidak hadir, mereka hanya memberikan seperti background untuk masa kecil ataupun niatan dan kemudian pada artinya tidak langsung mengenai materi perkara kan. Nah, begitu tidak berkepentingan. Ya, itu adalah keterangan salah satu jaksa penuntut umum Ali Mukartono dalam sidang penodaan agama dengan terdakwa Basuki Cahayapurnama. Kita lanjutkan kembali, saya ke Pak Kasbudin. Kalau tadi sudah disinggung juga oleh Pak Nikolai bahwa kakak angkat ini legalitasnya seperti apa. Tadi juga Pak Ali juga sudah mengatakan seperti tidak ada kakak angkat, adanya anak angkat.
Ini bagaimana seharusnya jaksa penuntut menyikapi saksi yang dihadirkan pada hari ini? Ya, kalau menurut hukum yang sudah ada ya, hukum positif kita ada satu adopsi ya, tentang bagaimana tentang proses adopsi ya. Jadi adopsi itu harus jelas di muka pengadilan ya, dan itu harus ada berita acaranya. Dan syarat-syarat untuk mengadopsi anak ya angkat itu ada syarat-syarat gitu. Nah biasanya dan itu harus ditunjukkan dalam persidangan. Ini kalau nggak salah saya pernah membaca bahwa adopsi itu kalau berbeda agama tidak boleh loh. Jadi ketika adopsi itu orang tua dan kerabat itu satu agama agar daripada keturunan ini terlindungi keyakinan kepercayaannya itu. Ini kalau bicara legalitas ya. Tapi kalau ini sekedar kakak angkat yang mungkin secara alamiah saja karena hubungan baik, kemudian saya ngaku angkat seperti Bang Niko baik sama saya, dia Bang angkat saya atau apa, itu boleh-boleh saja, tapi secara hukum itu tidak ternilai. Artinya hanya hubungan dekat ya begitu ya, kerabat lah atau apalah istilahnya itu ya. Nah oleh karena itu kalau dia sudah ada status legalitas menurut undang-undang syarat-syarat adopsi itu sudah dijalankan, berarti dia memang saudara sama kedudukannya dengan saudara kandung ya. Kalau menurut di dalam undang-undang hukum perdata barat ya, tapi di dalam hukum Islam tidak ada itu. Tidak boleh itu ada adopsi kemudian disama, itu tidak dapat waris dan segala macam. Nah, kalau itu dipersamakan di muka hukum bahwa itu sebagai anak angkat atau kakak kandung, ini tidak boleh disumpah. Menurut hukum acara, kalau dia saudara ya, tapi yang kita kenal di dalam saksi itu adalah saksi tidak boleh yang mempunyai hubungan kekeluargaan. Kekeluargaan itu bisa tercipta karena perkawinan, karena kelahiran. Artinya orang yang melahirkan dan dilahirkan, kemudian sama sanak beranak lah gitu ya. Atau kemudian hubungan perkawinan, artinya suami istri, kemudian ipar, mertua dan lain-lain, itu juga tidak boleh. Walaupun dia sudah cerai ya. Nah, kalau toh boleh, itu harus ada kesepakatan para pihak. Artinya jaksa, pengacara, sepakat ya sudah. Tapi tidak disumpah. Nah, itu ya. Dan dia juga keberatan untuk disumpah. Nah, ini nilainya di dalam hukum pembuktian hanya melengkapi ketika dia memberikan keterangannya ada kesesuaian dengan alat bukti yang sah menurut hukum. Artinya alat bukti yang tidak ada penghalang gitu ya dalam aturan-aturan hukum yang mengatur bahwa ini adalah hubungan keluarga begitu ya. Oleh karena itulah hukum sudah jelas mengatur. Nah ini saya tidak tahu apa pertimbangan daripada kuasa hukum ini dihadirkannya saksi kakak angkat ini untuk meyakinkan apa gitu kan, itu persoalannya. Untuk saksi kakak angkat Analta Amir ini artinya jaksa penuntut umum harus mempertanyakan di awal bagaimana legalitas itu. Oh ya, pertama itu. Katakan jika ada begitu ya, itu kan Anda katakan tadi keterangannya hanya sebagai pelengkap saja untuk melengkapi. Kalau tidak ada? Ya kalau tidak ada kembali lagi, kalau dia bicara saksi fakta berarti posisi dia kan harus menjelaskan apa yang dia ketahui, apa yang dia dengar, dan apa yang dia alami. Atau dia mendapatkan informasi. Informasi yang dimaksud adalah misalkan, dia tidak melihat peristiwa itu terjadi, tapi akibat peristiwa itu menimbulkan suatu pembuktian. Misalkan barang bukti, oh saya melihat videonya. Nah dia nggak ngelihat fakta, tapi video itu dia lihat. Akibat dari pembuatan peristiwa pidana itu ada menimbulkan satu hasil yang menyebabkan barang bukti. Nah, itu dia ditanya berkisar seperti itu. Apakah Anda tahu barang bukti video ini benar? Kalau benar saudara tahu dari mana? Kemudian itu saja yang ditanya. Nah, kalau dia bertanya tentang bagaimana sih kehidupan latar belakangnya terdakwa ini, itu menurut saya hanya pertimbangan kemanusiaan ya. Nantinya mungkin ya akan menyentuh hakim, nantinya orang ini baik, mungkin nanti meringankan itu, tapi nggak penting, tidak masuk itu menjadi satu pertimbangan hakim atau tidak, itu hak hakim ya, hak hakim untuk mengambil suatu keadilan ya. Nah itu saja. Nah ini oleh karena itu ini peluang mestinya sebagai kuasa hukum untuk meruntuhkan atau merontokkan lah apa yang dia bilang itu daripada fakta-fakta persidangan yang kemarin telah dihadirkan oleh saudara jaksa ini, alat-alat bukti itu dirontokkan yang kemudian bisa mengembalikan posisi yang akhirnya tidak dapat jaksa membuktikan dengan surat dakwaannya itu. Iya, itu saja jelas kok, jelas ya. Kalau kita beracara itu
kita jangan lari kemana-mana, karena surat dakwaan itulah tanggung jawabnya. Penuntut umum harus membuktikan dan terdakwa harus lepas daripada dakwaan itu. Jangan lari kemana-mana. Peristiwa itu jelas. Yang saya berulang-ulang kali secara undang-undang tegas ya, di dalam satu pasal yang mengenai surat dakwaan, syarat surat dakwaan, syarat formil dan syarat material. Nah, ini syarat formilnya tadi saya sudah singgung, syarat materialnya sudah singgung. Artinya suatu peristiwa perbuatan pidana yang dilakukan terdakwa secara jelas, cermat dan lengkap, ya, dengan menyebut tempat dan tanggal peristiwa pidana itu dilakukan dan kemudian ditandatangani oleh jaksa. Itu yang harus dia fokuskan pembelaan itu, dan kemudian dia berusaha mencari bukti-bukti, saksi fakta atau ahli atau barang bukti atau alat bukti surat, petunjuk yang mendapat mengcounter daripada surat dakwaan itu. Oh, itu ternyata tidak benar, dan yang diberikan saksi-saksi kemarin ternyata tidak benar itu. Baik. Ya begitu. Oke, kalau misalnya disebutkan bahwa ketiga saksi ini tidak bisa dikatakan sebagai saksi fakta, mungkin bisa satu saja Eko Cahyono begitu ya, tapi bisa saja tidak. Bukan Eko Cahyono, Bambang Waluyo. Bambang Waluyo, mohon maaf. Dan bisa saja tidak, nanti kuasa hukum mungkin akan mengembalikan kembali kepada jaksa penuntut umum bahwa beberapa saksi yang dihadirkan oleh JPU juga bukan saksi fakta begitu. Ya, kalau itu sebetulnya mudah sekali, tinggal dikembalikan, bukannya dulu pengacara atau kuasa hukum berpendapat bahwa Anda itu saksi harus yang objektif, tidak berafiliasi, gitu kan, tidak berpihak. Nah, ini tuh dipertanyakan. Itu saja. Kalau ternyata latar belakangnya sudah jelas, orang sudah bisa menduga hubungan baik, berarti ada nilai-nilai subjektivitas ya. Nah, ini tapi jangan dianggap main-main gitu loh. Kalau nanti ternyata dia memaksakan kehendak demi membela terdakwa, tapi dia berani memberikan keterangan palsu, ini ancamannya di dalam hukum pidana jelas itu ada itu. Nah, jangan main-main gitu ya. Jadi dia benar-benar apa adanya, memberikan suatu apa yang dia ketahui, apa yang dia dengar, apa yang dia alami, dan apa yang dia dapat informasi, sebatas itu. Kalau dia memberikan suatu pendapat, ini belum menjadi ranah dia, karena dia bukan ahli. Yeah. Ahli itu tugasnya keterangan ahli nanti. Berpendapat. Ya? Kalau ini tidak boleh, jelas diatur di dalam KUHP. Hakim tidak boleh mereka tentang pemikirannya dan pendapatnya dalam memberikan keterangan. Itu jelas. Ya. Jadi ini saya nggak tahu juga ya. Mungkin ya saya tidak mengecilkan pengacara, mungkin strateginya lain ada ya. Tapi yang saya tahu itu pengacara tahulah itu pasti pasal itu di dalam KUHP ya. Jadi kalau nanti keluar dari itu ternyata itu dilabrak juga, saya nggak tahu pertimbangannya seperti apa gitu ya. Baik. Inilah yang kita lihat nanti ya. Ya, kita akan nantikan bagaimana keterangan yang diberikan oleh ketiga ahli dalam sidang hari ini. Kita masih akan lanjutkan perbincangan ini, tapi kita harus jeda terlebih dahulu. Pemirsa, breaking news mengawal sidang AHU akan kembali sesaat lagi.